Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GSI Penel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara pagi ini, dan saya mau pesan Tuhan untuk kita semua di dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang kedua sampai yang ke-10 ya. Dan saya akan bacakan ayat-ayat kuncinya, yaitu ayat 3 dan ke-7, dan nanti kita akan kupas secara keseluruhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Renungan pagi hari ini saya beri tema menjadi teladan bagi semua orang. Itu panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi semua orang. Dalam semua aspek, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Itu kebenaran yang harus kita sama-sama pahami. Katakan sama-sama, menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kebenaran itu, pesan itulah yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita dalam pembacaan pagi hari ini. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil damai sejahtera kepada jemaat di Tesalonika, jemaat Tesalonika menerima dengan begitu sukacita. Nah, keteladanan apa? Dalam hal apa? Aspek apa saja yang perlu kita nyatakan? Yang pertama, dalam pekerjaan imanmu. Tadi yang pertama dalam ayat ketiga dinyatakan, dalam pekerjaan imanmu. Rasul Paulus mengucap syukur, Rasul Paulus sungguh-sungguh berdoa untuk jemaat Tesalonika. Karena apa? Karena pekerjaan iman mereka begitu luar biasa. Dijelaskan bagaimana pertama jemaat Efesus menerima kabar baik, firman Tuhan dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, dan akhirnya mereka percaya kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Padahal dicatat dalam ayat yang ke-6, kondisi jemaat Tesalonika, kondisi mereka dalam penindasan sangat berat. Tetapi dengar baik, sekalipun mereka dalam penindasan, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang penuh pergumulan, bahkan miskin, tetapi jemaat Tesalonika dalam pekerjaan imannya begitu luar biasa. Mereka bergiat, mereka bersungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Hal itu dibuktikan melalui kehidupan mereka setelah mendengar firman Tuhan. Jemaat Tesalonika dicatat dalam ayat ke-9. Mereka berbalik dari berhala-berhala mereka. Oh, ternyata jemaat Tesalonika latar belakangnya adalah penyembah-penyembah berhala. Tapi setelah mereka mendengar firman Tuhan, mereka langsung berbalik, meninggalkan berhala-berhala mereka, dan mereka percaya kepada Allah. Dengar baik. Bagi orang yang percaya Yesus, sudah mendengar firman, harus meninggalkan berhala-berhala dalam hidupmu. Karena mengapa ini penting? Ada banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, tetapi masih ada banyak berhala-berhala dalam hidupnya yang belum ditinggalkan. Berupa patung-patung mungkin, pusaka-pusaka mungkin, ataupun mungkin benda-benda yang ditaruh di dalam rumah, di atas pintu, ataupun mungkin kelihatannya sebagai fashion, perhiasan, cincin. Saya tahu sendiri ada banyak
Orang-orang yang mengaku percaya Yesus tapi masih pakai cincin, batu akik, dan ternyata ada kuasanya. Dengan cincin yang dia pakai itu dia merasa penuh wibawa, dia bisa menundukkan orang lain dengan pengaruh kekuatan cincin itu. Melalui cincin itu dia bisa akhirnya membuat orang lain itu menimbulkan belas kasihan, atau orang lain itu tunduk takluk kepada dia. Jangan salah, itu berhala. Dengar baik, kalau kita udah percaya Yesus, tinggalkan semua berhala-berhala itu. Kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Manusia lama ditinggalkan, kehidupan lama ditinggalkan, berhala-berhala ditinggalkan, dan sekarang kita punya Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah kita, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, yang kita layani. Sebab itu, inilah gambaran pekerjaan iman. Bagaimana yang lama harus berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Bagaimana kita hidup terus dibaharui, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Itu pekerjaan iman. Terus bagaimana kita melayani Tuhan. Ini kesaksian Rasul Paulus dan jemaat Tesalonika. Kebenaran ini sampai menggema di seluruh Makedonia dan Akaya. Tentang kehidupan jemaat Tesalonika, tentang pekerjaan imannya yang luar biasa. Yang kedua, usaha kasih. Ibu saudara, ini juga yang membuat Rasul Paulus bersuka cita. Karena usaha kasih jemaat Tesalonika begitu luar biasa. Jemaat Tesalonika, tadi saya katakan, dalam penindasannya sangat berat. Mereka dalam pergumulan, mereka sendiri miskin. Tetapi dalam perbuatan kasih, dalam pelayanan kasih, mereka nggak mau kalah. Dicatat oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai ke 8. Bagaimana tentang pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Oh, jemaat Tesalonika tidak mau kalah, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sana, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai ke 8. Saya bacakan dengan cepat. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, jemaat Makedonia, Tesalonika itu adalah ibu kota Makedonia. Di mana jemaat Tesalonika ada. Ibu saudara. Dan dicatatkan kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Bukan hanya miskin, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Inilah usaha kasih. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Bukan hanya meminta, bahkan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, orang-orang percaya di Yerusalem. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Haleluya. Inilah usaha kasih. Kalau kita ingin menjadi teladan, menjadi berkat di dalam usaha kasih kita, kasih dalam perbuatan, kasih dalam tindakan, tidak perlu menunggu kita kaya dulu. Ada banyak orang yang ngomong, nanti saja kalau aku diberkati, aku akan melakukan ini itu. Nanti saja kalau aku udah kaya, aku akan berkorban untuk ini itu, akan membantu ini itu, dan sebagainya. Dengar baik, jemaat Tesalonika tidak menunggu kaya dulu. Jemaat Tesalonika dengan penindasan berat, kesusahan, bahkan sangat miskin, tetapi kondisi itu tidak menghalangi kehidupan kasih mereka, tidak menghalangi usaha kasih mereka. Mereka sungguh-sungguh rela ambil bagian dalam pelayanan kasih kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Bukankah keadaan kita lebih baik, jauh lebih baik dari jemaat-jemaat Tesalonika?
kita ditantang dalam usaha kasih kita untuk kita berani mengambil bagian untuk melakukan kasih dalam perbuatan, menjadi berkat bagi orang lain melalui apa yang kita miliki, melalui apa yang kita punya, harta benda kekayaan kita lakukan itu sebagai usaha kasih kita yang terbaik untuk kepekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, keteladanan yang nyata dari jemaat Tesalonika yaitu ketekunan pengharapan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mereka menderita, mereka sulit, mereka susah, tapi pengharapan mereka sungguh luar biasa. Mereka bertekun dalam pengharapan. Pengharapan tentang apa? Akan janji kedatangan Kristus kali kedua. Itu yang membuat mereka survive. Itu yang membuat mereka never give up. Itu yang membuat mereka tetap bersuka cita, antusias, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Dan itu meninggalkan legacy yang menjadi keteladanan hidup yang bisa dilihat, didengar, bergema, dinyatakan. Bergema, tersiar ke seluruh Makedonia dan Akaya tentang kesaksian hidup jemaat Tesalonika. Pengharapan itu dinyatakan lebih jelas dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Ditulis oleh Rasul Paulus, baik saudara bisa baca. Itulah pengharapan yang sesungguhnya. Bagi setiap kita orang percaya itu apa? Kedatangan Kristus kali kedua. Itu membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan, ujian, cobaan, apapun. Karena kita punya pengharapan yang pasti, yang tidak mengecewakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetap semangat mengiring Tuhan. Jadilah teladan bagi semua orang. Dimanapun, jadi teladan. Dalam situasi apapun, jadi teladan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali tentang pentingnya kami hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Dalam pekerjaan iman kami, usaha kasih kami, dan dalam ketekunan pengharapan kami. Bahkan lebih banyak lagi dalam kekudusan kesalehan hidup kami. Oh Tuhan, kami menjadi teladan dalam semua aspek. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, kami selalu jadi berkat. Oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu pagi hari ini, dalam setiap kesibukan aktivitas apapun yang akan kami kerjakan. Tangan kasih-Mu menyertai kami. Perlindungan-Mu nyata. Berkat-berkat-Mu tercurah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.